Terus Bang, kenapa sih kok tiba-tiba jadi terjun ke dunia politik ini, gimana nih Saya ceritanya? nggak terjun, saya terjerembab. Terperosok kali ya. Iya. Saya tersesat di jalan yang benar katanya. Halo Sobat Banten News, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara Podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Gimana nih kabarnya Sobat Banten News? Setelah kemarin libur, sekarang kita harus beraktivitas lagi. Dan tentunya semoga semua masih pada semangat ya, dan selalu diberikan kesehatan. Sore ini saya ditemani oleh putra asli Betawi nih, Betawi punya. Betawi Banten gitu loh. Beliau ini terkenal, namanya udah gak asing ya di dunia politik dan di dunia pegiat literasi. Pastinya juga pada tahu nih bapaknya satu ini nih. Kita sambut aja langsung ya. Halo, selamat sore. Saya manggilnya Bang ya. Udah sore ya Nindi ya? Sudah sore okay. Bang. Selamat Halo, sore selamat semua. sore Bang Ahmad Jazuli Abdillah. Ya, dan sore semua Sobat Banten News ya. Iya. Gimana kabarnya Bang? Baik. Alhamdulillah. Beliau ini sekarang berada di Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Ya. Betul ya Bang ya? Ya. Terkenal sebagai pegiat literasi. Di dunia pendidikan juga terkenal. Terus beliau ini terkenalnya mantan aktivis 98 ya Bang ya? Nah, pernah demo dulu pada zamannya ya. Pada zamannya, iya benar. Bang, ini kan saya pernah baca tentang Abang nih ya. Iya. Abang tuh rajin banget ikut organisasi mulai dari Senat Mahasiswa, terus HMI, Himata juga, sampai remaja Tahu di mana nih? sampai remaja Masjid Salman ITB. Iya, benar. Ini gimana nih cara ngaturnya Bang? Cara ngatur waktunya? Udah kuliah juga, terus ikut organisasi, udah gitu ternyata santri juga, mondok di suatu pondok pesantren di Bandung ya? Benar. Iya. Bisa ditolong diceritakan nggak Bang? Gimana cara ngatur waktunya nih? Oh, panjang banget ya. Tapi intinya soal waktu ya. Boleh, nggak apa-apa Bang, cerita aja. Ya memang saya matang dalam dunia aktivis dan organisasi itu memang di 98. Terutama itu banyak interaksi sosial, interaksi pergerakan dengan teman-teman aktivis. Jiwanya mungkin jiwa aktivis punya memang dari keluarga ya. Keluarga saya banyak aktivis dan memang 98 itu adalah momentum perubahan, reformasi, kemudian muncul tokoh-tokoh yang hadir pada saat mempelopori pergerakan reformasi di segala bidang saat itu, sehingga kesininya memang eranya berubah. Era berubah, ada era LSM ya. Di mana-mana seperti jamur di musim hujan LSM itu. Kita pun buat LSM waktu itu saya ada dapat bantuan dari luar negeri. Jadi bukan LSM kacang-kacang, bukan. Ada founding fathernya dan ada juga fundraisingnya gitu. Nah, kemudian kesininya memang pernah juga di aktivitas mahasiswa, saya di Senat Mahasiswa dan di Himpunan Mahasiswa Islam. Ya. Dan 5 tahun di KPU, aktivis juga. Aktivis yang di KPU. Untung tuh KPU gak pakai seragam, gak pakai baju dinas, gak apel pagi gitu di KPU. Cocok lah buat saya seperti itu. Nah, ya itulah, dunia emang gak bisa dipisahkan dari urusan aktivitas dan aktivis. Dan sekarang saya bergeser sedikit, berteman dengan Kang Firman Penayasa di Forum Taman Baca dan Kang Golagong di Rumah Dunia dan teman-teman lain di Anak Langit dan sebagainya. Itu saya memang sering menggagas terbentuknya saung-saung baca gitu. Hobi baca ya Bang ya? Baca memang hobi, kemana-mana saya bawa buku, walaupun kadang-kadang nggak dibaca juga. Saya dakwah lewat buku aja. Nah jadi gitu, jadi banyak ruang kreasi, menghilangkan kejenuhan saya. Aktivitas rutin di gedung Dewan ini kan gedung gede banget ya, penuh dengan aturan, ada tertibnya, ini nggak boleh, harus ini itu gitu kan. Nah, saya berlari dari situ membuka ruang gerak sendiri dan yang penting tidak melanggar dan tidak memakan waktu kantor ya, atau tugas sebagai wakil rakyat gitu. Nindya. Kira-kira Bang, buku apa sih yang digemari nih? Saya memang senang filsafat sih. Filsafat, waduh. Yeah. Berat juga. Saya ngajar filsafat juga. Filsafat ya. Saya karena filsafat bisa membuka ruang, bisa meneropong apa aja semuanya kita tembus gitu ya. Tapi yang basic saya karena pernah juga tadi dibilang santri, dan selamat hari santri nih ya hari ini ya. Hari santri yang keberapa lah saya tahu, pokoknya hari santri memang saya juga ada
ada sedikit mengajar di tiap seminggu sekali 2 kali itu ada kitab-kitab santri lah yang masih saya ya ada jamaahnya lah gitu ya saya. Artinya itu di sela-sela kesibukan sebagai dewan saya juga emang mengajar. Iya, ada yang menarik, saya juga pernah baca tuh Bapak tuh katanya dosen ya. Pernah memang sekarang karena Covid ya, sekarang banyak daring ya, banyak virtual. Home base saya di Universitas Muhammadiyah Tangerang di FISIP. Sekarang masih ngajar juga FISIP. ya Pak? Sekarang udah off dulu nih semenjak ini nanti balik lagi. Kadang-kadang juga ada undangan-undangan untuk kelas-kelas tertentu ya, untuk kuliah umum, untuk beberapa diskusi-diskusi saya masih diundang. Iya. Terus Bang, kenapa sih kok tiba-tiba jadi terjun ke dunia politik ini, gimana nih? Saya nggak terjun, saya terjerembab. Terperosok kali ya. Iya. Saya tersesat di jalan yang benar katanya gitu ya. Nggak apa-apa kalau tersesat di jalan tapi benar. jangan sampai jalannya udah benar gitu ya. Nanti tersesat lagi gitu. Nah, oleh karenanya memang politik memang tidak bisa dipisahkan dari dunia aktivitas. Bahkan orang susah membedakan sekarang politik itu apa yang nggak diomongin sekarang masyarakat. Politik yang diomongin itu ya pilgub, ya pilkada, siapa jadi apa, siapa calonnya, siapa itu mulu yang terbincangkan. Di toilet aja orang kadang-kadang ngomongin politik tuh. Di tukang beca tuh ngomongin politik sekarang tuh. Sulit memang berpisah dari politik. Tapi yang dimaksud politik secara teoritis kan memang saya di kampus kan mengajar filsafat politik. Bagaimana referensi ilmu politik, teori politik dan filsafat politik dan sebagainya. Kemudian di sini prakteknya gitu ya. Memang ada banyak antara the send dan the solen ya, antara yang diinginkan dengan realitas itu berbeda dengan apa. Nah, di sinilah kita saya terutama pinter-pinter menyesuaikan diri ya, beradaptasi. Di situ ada seninya. Ada yang bilang politik itu seni gitu ya. Seni. Dulu saya demo-demo gedung dewan. Sekarang kalau ada demo di sini saya kadang-kadang, wah dulu gue begitu ya gitu ya. Ada demo. Saya ya orasi begitu kan. Ada yang bilang saya di belakang layar gitu ya. Oh, di belakang layar. Dulu nggak ada layarnya gitu. Nah, itulah dunia ya. Itulah kehidupan. Itulah perjalanan pergerakan saya. Dan hari ini rupanya saya masuk dalam dunia politik, tidak hanya politik sebagai teori, sebagai high politik, nilai, tapi juga sebagai sebuah gerakan, sebagai sebuah kebijakan, sebagai sebuah aktivitas keseharian gitu. Maka disebutlah saya aktivis politik, walaupun ya politik lah mau nggak mau ya gitu ya, karena inilah nilai perjuangan yang harus kita gapai, kita capai, dan perjuangan aspirasi masyarakat yang mau nggak mau gitu. Makanya saya punya warung Kalau Mas Wahyu bilang tuh warung aspirasi gitu ya. Rumah aspirasi. Sebulan saya dilantik saya punya launching rumah aspirasi. Jadi disitulah saya saya buka lapak aja, walaupun ada yang bilang, "Bang, ngapain buka lapak? Capek Bang, nanti aja setahun lagi mau pemilu lagi baru Bang." Gitu ya. Abang, iya kan, ngapain Abang buka-buka lapak? Biasa dewan baru katanya mau alap, gua kan mau alap gitu. Ya tapi emang di situ jiwa saya tuh asik aja gitu ya. Saya menikmati aja. Ya kan akhirnya saya tiap hari ada aja tuh orang yang datang gitu ya. Ada yang nebusin ijazah, nggak kuat bayar SPP, nggak punya sepatu mau sekolah. Kemudian ada BPJS nggak punya nunggak, ada orang sakit nggak dapat kamar, ada yang perlu ke IGD. Itu saya setiap hari tuh. Hampir setiap hari saya bantu orang yang nggak punya BPJS. Atau dia punya BPJS dia nggak kuat bayar. Akhirnya tunggakannya bayarin kan, atau saya lobby itu yang namanya pihak BPJS. Ada dia punya BPJS udah bayar tapi dia nggak dapat kamar. Nah itu problem kita. Ya mungkin ada banyak di Komisi 5 ya yang concern ke kesehatan mungkin ya, itu banyak problem kita di situ. Oh, Bang, ini kan dulu tuh ya orang tua saya pernah tinggal di Jakarta gitu, dan dikelilingi sama orang-orang Betawi gitu. Dulu Jakarta mana? Jakarta Timur. Timur ya. Dulu bapak mama saya cerita tuh katanya orang Betawi itu banyak yang peduli gitu kan, meskipun bukan sama yang satu suku. Sementara saya juga tadi dengar cerita dari Abang juga, Abang ini peduli banget ya sampai ngelobi kayak gitu kan, bantuin orang gitu. Apa ini ada karakter yang terbawa dari didikan keluarga gitu ya? Juga apa gimana? Boleh buka masker kan ya? Boleh kita buka masker. Ada ngap-ngapan nih. Oke, ini dia ya. Iya. Kaitan dengan Betawi itu udah karakter Betawi ya, karena kita hidup kan dulu, rumah saya kan di pinggiran banget Jakarta ya, jadi orang mana-mana tuh, pokoknya 20 sekian suku itu di situ kan, tetangga kita, memang kita terbiasa aja tuh. Kedua memang agak kasar di depan, kasar gitu, maksudnya gua lu, ngapain lu gitu ya, tapi baik banget artinya mah, jadi kalau makan, kalau pitung ngeblak aja gitu ya, kondangan, arisan, nyunatin, engkoan, takjiah itu
itu tuh sarana gitu ya. Yang saya temukan sekarang nggak pernah saya tinggalin itu. Ada aja undangan, apalagi musim Maulid Nabi nih sekarang ya. Iya, ramai. Wah, itu guyup banget tuh. Betawi. Memang solidaritasnya, familiarnya, paguyuban, nilai guyupnya itu tinggi banget di situ. Jadi nggak betah. Orang tuh kalau nggak udah makan belum loh? Ya kan? Siapa aja tanyain tuh mau kenal mau enggak? Betul. Ya kan? Jadi nggak betah aja kalau ngeliat orang kita lagi makan dia nggak makan. Makanya suka ada makan bareng, muludan yang 10-10 gitu ngumpul orang gitu kan. Iya. Nah itu kan apa namanya, itu udah hampir hilang juga kesininya nih ya, udah hampir Iya, punah. benar. Masih lah ke asli Jakarta Timur mungkin udah lari ke Bekasi ya sekarang ya, lari ke pinggir tuh ya, iya kan Duren Sawit di sana kan. Kalau saya Jakarta Selatan tuh pindahnya minggirnya ke Ciledug gitu kan, ke Riau, Larangan gitu kan. Kalau Jakarta Barat kan ke Karangtengah gitu kan, ke Joglo. Iya, memang itu bagian dari karakter orang Betawi ya. Ke bawah-bawah nih. Jadi ke bawah ya. Bawah, ke rasa bawah kepeduliannya abang ini. Bang, abang ini kan di Komisi 1 ya. Komisi 1 itu terkenal sebagai komisi air mata katanya. Tahu aja. Gue belum ngomong nih. Tapi bang jangan Enggak, dijawab kalau air dulu. mata ada mata air dong ya. Nah ini yang memulai nih, ini dia. Tapi bang jangan dijawab dulu. Kita jawab yang setelah Ngapain pesan-pesan juga yang satu dijawab ini. nih. Oke nih, tadi kan kita bahas Komisi 1 itu terkenal dengan komisi air mata ya, Bang. Ini bisa dijelaskan nggak nih? Kok lo yang ngerasain bukan gimana? Lo yang bilang ya. Ini dia. Jajuli aja kan, Iya, Jajuli. Bang Jazuli. Tapi bukan Jajuli Jueni ya. Ya stigma itu panjang karena ada tapi memang saya nggak terima juga, tapi saya memahami aja kalau ada yang menstigma begitu karena memang air mata itu kan kering berarti ya. Apa sedih gitu ya, sedih itu wah kok nggak basah gitu. Kalau basah di Komisi 4, Komisi 5. Oh. Iya. Kita ngurusin pemerintahan, tata kelola, reformasi birokrasi, aparatur gitu. Jadi ngurusin urusan manusia, SDM gitu ya. Mitra kerja kita itu kepegawaian BKD. Jadi Pak Komarudin itu Bapak BKD kita yang panggil ke sini. Kita diskusi, kita rapor. Kemudian soal SDM-nya kita juga di sini. Pendidikan walaupun soal belajar mengajarnya, soal anggarannya itu di Komisi 5, tapi soal SDM dan soal tata kelola kepangkatan, sumber daya manusianya di Komisi 1. Gitu. Jadi soal tenaga honorer yang ngadu ke kita nangis-nangis ke sini gitu ya, yang honornya mungkin takut dipotong, yang statusnya nggak jelas, yang kemarin P3K ikut seleksi CPNS P3K guru-guru yang nggak jelas juga ngadunya ke sini. Nah, kemudian satpam OB cleaning service yang statusnya juga nggak jelas, mungkin gajinya pengen naik, ngadunya ke sini. Iya, kemudian juga kepala-kepala sekolah yang udah guru, udah senior, pangkatnya udah cukup tapi nggak jadi kepala sekolah, ngadunya ke sini. Kemudian TU di sekolah, teman-teman nggak tahu ada 16.000 lebih pegawai honorer yang ada di Provinsi Banten yang tersebar. Di KP3B aja di sini ada sekitar 6.000. Nah, yang menyebar itu sekitar ada 10.000 lebih itu yang di sekolah-sekolah, TU, satpam, cleaning service, kemudian bendahara, verifikator itu ada sekitar 11 ribuan gitu. Belum lagi guru-guru honor. Kan guru nggak semuanya ASN kan. Iya, betul. Ada banyak guru honor. Siapa yang ngeskain, gajinya di mana, statusnya apa, K1, K2, K3 atau ke apa gitu kan. Kemudian bagaimana prospeknya. Nah, ini kita ngadunya ke sini gitu. Nah, kita ingin membantu masyarakat dari sisi itu. Makanya pengaduan-pengaduan itu memang lebih banyak ke sini. Mungkin di situ kali ya sedihnya air mata air ya, air mata ya. Makanya disebutnya Komisi 1 tuh komisi air mata. Kemudian ada inspektorat di sini. Iya, inspektorat. Ya kan? Inspektorat berapa orang yang kasus. Saya tahu tuh ada berapa yang kasus, yang suka kawin lari ya, yang suka lompat-lompatan, yang suka digugat sama bini tua, kemudian yang narkoba, kemudian yang nyuri, yang segala macam itu kita tahu di sini. Dari inspektorat kita tahu. Kemudian SDM yang di Pandeglang itu yang menggodok sumber daya manusia diklat-diklat di sini juga. Nah, kemudian soal Kominfo, internetnya, soal desain teknologi informasi, integrasi data, Dukcapil gitu di sini soal data. Nah, sebelum lagi soal KPU nih, soal politik. Soal KPU, Bawaslu, Komisi Informasi Publik ya, Informasi Banten yang menerima gugatan-gugatan publik masyarakat yang soal data itu kan ngadunya
ke Komisi Informasi Publik. Kita di sini ininya, mitra kerja di sini. Satu lagi yang lagi pada seleksi nih, apa namanya? Komisi penyiaran. Nah, di sini nih lagi ramai nih sekarang nih. Wah, lobby segala macam di sini. Ya kan? Yang sudah tahap seleksi pansel kemudian dikasih di Komisi 1. Nah, ini di sini. Jadi mungkin itu dianggapnya kok nggak ada yang berbau-bau proyek gitu kan ya. Nggak ada yang berbau-bau infrastruktur kan ya. Mungkin filosofinya di situ gitu. Tapi ya. tugasnya ternyata berat juga ya, Pak. Berat. Karena tanggung jawab ini soal reformasi birokrasi, grafik capaian tata kelola pegawai, kinerja pegawai ini di sini. Blueprint pegawai seperti apa ya, ada berapa misalnya yang eselon 2, yang eselon 3, yang eselon 4, yang staf gitu ya. Yang udah 4A masih staf, kemudian yang udah 3D masih staf gitu ya. Yang lain itu kita tahu di sini karena ilustrasi dan ininya kan diekspos di sini, diskusikan di sini. Iya. Soal sekda kemarin yang katanya mundur itu ada di sini, kita tahu. Sebelum orang lain tahu kita tahu itu kenapa dasarnya dia mundur, kenapa segala macam kita tahu, regulasinya tahu. Gitu ya. Jadi memang ya, karena kita nggak harus ngomong di luar, karena cukup kita panggil aja gitu ya. Kita panggil Pak PLT Sekda dan Pak siapa itu Pak Kepala BKD, kok ada berita begini, apa yang terjadi gitu. Karena itu kita panggil. Artinya saya menemukan satu senjata, satu alat pisau yang akan kita gunakan. Jadi pisaunya ada di sini dan saya punya kewenangan untuk menggunakan pisau itu gitu. Nah, sayang kalau nggak digunakan gitu. Walaupun aktivitas kita di luar kan warawiri demo-demo, nah itu kan dulu kita nggak punya pisau, nggak punya alat ya. Sekarang saya punya alat di situ. Nah, itu saya gunakan hal-hal yang manfaat gitu ya. Tapi menurut Abang sendiri roda pemerintahan di Provinsi Banten ini seperti apa kalau dari kacamata Komisi 1? Ya, kalau kita kan memang ruang lingkupnya tata kelola pemerintahan reformasi birokrasi. Ini kan apalagi kita berangkat dari visi Gubernur Wahidin Andika ya dan Wakil Gubernur Pak Andika itu kan satu tata kelola birokrasi, reformasi birokrasi. Ukurannya kan jelas. Ya kan, ukurannya bukan persepsi, ya kan. Jadi nggak bisa reformasi birokrasi itu kita tanyakan metodologinya dari persepsi. Kalau persepsi tiap orang diskusi satu orang, wah ini bobrok, satu kasus ini bobrok kan gitu ya, itu nggak bisa begitu. Karena kalau kita kan ada ukurannya, ya selain ukuran IPM, IKM segala macam itu kan ukurannya adalah kalau standar penghargaan yang diterima Menpan, BKD kan soal tata kelola birokrasi, soal kepegawaian, maka BKD itu kan induknya ke Menpan dan BKM. Penghargaannya ada, kita tanya juga tuh. Ya kan, jangan ada apa di balik penghargaan ini misalnya. Sebagai sebuah penghargaan kita apresiasi. Berarti ada grafik, ada niat, ada ikhtiar yang lebih baik. Betul. Ya kan? Nah, bahwa kemudian persoalan itu ada, ya apa solusinya? Kita tanya. Jadi kita nggak menanyakan persepsi. Kalau persepsi kan orang ngomong kapan aja ini satu kasus muncul, ternyata ini bobrok kan nggak bisa. Itu kan sangat subjektif banget gitu ya. Betul. Nah, kita lihat ukurnya. Kalau soal kesehatan kan ada alat ukurnya. Dinkes, Kemenkes ya. Kalau soal reformasi birokrasi, kepegawaian, ada korupsi, kan ada indeksnya, ya kan? Ada indeks, ada lembaga yang berwenang secara legal untuk mengukur itu, ya kan? Misalnya keuangan ternyata dari disclaimer ke WTP kita apresiasi, WTP 5 kali loh, ya kan? Nah, WH Andika ini 5 kali WTP nih, wajar tanpa pengecualian, itu kerja berat itu. Itu kerja berat. Lalu tata kelola aset, dapat penghargaan, aset tadi nggak tersertifikasi, aset nggak jelas statusnya, nggak dicatat. Ternyata sekarang udah tertata, dapat penghargaan katanya oke. Walaupun masih ada di balik itu masih ada masalah, oke selesaikan gitu. Lalu ada kasus-kasus korupsi, ya kan? Ada beberapa kasus dari sekian belas triliun, mungkin sekarang ada kasus misalnya soal kasus apa itu ABCD gitu ya. Nah itu kan juga yang itu bukan sebuah sebenarnya muncul itu ketimbang tidak muncul ya munculkan saja. Yang penting kan komitmen anti korupsinya gitu ya. Nah itu kita apresiasi. Walaupun ada hal-hal lain pembinaan mindset dan kultur anti korupsi tolong dibangun ya di tiap sektor dinas itu. Terus Bang, kalau untuk merit system nih. Merit system itu kalau menurut Abang sendiri seperti apa? Ya secara teori kan merit system itu kan memang ideal ya, artinya di banyak tempat kita udah bukan lagi sekarang bicara merit system kan sudah sekian tahun yang lalu ya digelorakan dan menjadi sebuah standar ukuran penilaian kinerja dan pengangkatan pegawai dan sebagainya ya. Nah, jumlah pegawai kita kan kalau OPD itu kan ada sekitar 43, dirampingkan di bawah sekda itu kan ada biro-biro. Jadi Ninja kalau biro itu
itu bosnya sekda, itu di bawah sekda itu setda ya. Setda itu bosnya sekda gitu ya. Jadi OPD-nya itu sekda tuh. Itu biro, ada biro ekonomi, sekarang ada biro Adpem, Ekbank ya, ada biro pemerintahan dan kesra, ada biro umum, ada biro Adpim, ya kan, ada juga biro yang mengurus tentang barang dan jasa. Nah, itu di bawah sekda. Jadi OPD-nya sekda itu. Ya OPD tapi dia ininya sekda, di lingkup sekda. Nah, itu sudah dirampingkan. Nah, kita tanya waktu itu, walaupun itu hanya cukup pergub katanya. Kalau perubahan struktur biro di bawah sekda itu cukup pergub tanpa dewan katanya. Tapi kita tanya juga, nggak bisa begitu. Kalau ini berdampak kepada pelayanan, maka dewan panggil itu. Ya kan, kenapa ini berubah? Kenapa ini dirampingkan? Apa alasannya? Bagaimana pegawai yang tadinya punya jabatan kok dirampingkan jadi nggak punya jabatan? Bagaimana konsep Anda? Kita tanya itu. Nah, kalau di luar itu yang dinas-dinas yang ada 20 sekian dinas gitu, ada 30 dinas lebih, itu OPD ya, itu nanti perampingannya itu melalui Perda. Itu wajib ke dewan itu. Jadi perubahan misalnya dari sekian dinas menjadi ramping gitu ya, itu harus dengan Perda. Itu juga kita tanya. Kita apa namanya? Kita potret. Nah, jumlah pegawainya kan juga kita lihat. Di eselon 2, eselon 3, bagaimana efektivitasnya, kinerjanya kita lihat. Karena ada biro namanya biro organisasi di kita. Nah, itu yang merancang tuh dia tuh. Merancang manusianya tuh dia tuh. Itu di kita tuh, kita tanya betul. Ini efektif nggak? Tolong, ini efektif nggak? Kita tanya tuh. Jadi sistemnya dia udah ada. Walaupun kadang-kadang prakteknya karena dari sekian banyak manusia ini kan nggak kekontrol ya. Betul. Kita kadang ada aja nih yang kok ini udah ada promosi dan mutasi, ini masih kosong gitu ya. Ada apa ini? Kok ada orang yang kelamaan di sini gitu ya? Ya kan? Kok ada orang yang baru berapa bulan aja dipindahin lagi gitu ya? Nah, itu kita tanya di sini, memang kita tanya. Apa sih anunya? Kok kenapa yang kosong? Bagi kita kan kalau soal penempatan kan bukan ranahnya dewan. Iya. Bukan ranahnya wartawan juga. Iya. Ya kan? Nah, tapi ranahnya eksekutif melalui BKD. Iya. Ya kan? Bagi kita pastikan bahwa walaupun itu kosong, tolong pelayanan jangan terganggu, jangan terhambat gitu. Mereka ini di PLT kan, berapa lama PLT itu? Sejauh mana kewenangannya? Jangan sampai PLT itu juga punya legalitas yang tidak kuat gitu. Ya kan? Itu kan harus diubah dan harus diselesaikan. Oke, baik. Nanti saya mau bahas selanjutnya. Tadi Abang menyinggung tentang PLT gitu kan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Bang ya setelah yang satu ini. Sobat Banten News, masih dengan saya Nindya dan Bang Jazuli. Tadi kita udah sempat membahas tuh tentang roda pemerintahan menurut pandangan dari Komisi 1. Terus tadi juga sempat menyinggung tentang PLT, pelaksana tugas. Bang, ngomong-ngomong PLT nih, ini kan lagi banyak yang kosong nih, termasuk PLT Sekda. Oh iya, Sekda kan cuma satu. Iya. Banyak di mana? Sekda cuma satu. OPD. Oh, yang lain. OPD, iya. iya kan, banyak yang kosong ya Bang ya. Ketahuan lu nih ya. Nah, kalau untuk pengawasan ini seperti apa nih pengawasan berjenjangnya nanti? Iya. Memang concern kita sebenarnya pada pelayanan, pada kinerja ya, pada kita ada alat ukurnya ya, selain pengaduan masyarakat kita juga punya alat ukur sendiri. Dan kinerja menjadi baik, hasilnya menjadi optimal, menjadi prima kan kalau memang sistemnya pegawainya juga optimal. Nah, kalau gimana mau optimal sementara banyak yang kosong. Jadi tapi dengan disebut tadi oleh Nindya dan masyarakat ini PLT ya, sejujurnya PLT itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang aneh, bukan hal yang dilarang, dilanggar gitu ya. Nah, PLT itu adalah solusi gitu. Solusi. Misalnya gini, tadi Sekda ya. Ya, orang udah mundur ya. Orang udah minta pindah Sekda. Hak orang kan? Iya. Di mana nalarnya kalau hak orang mau pindah kita larang-larang gitu kan. Nah, logikanya ketika dia keluar dan dia mundur maka kosong. Masa didiamkan? Masa nunggu presiden ngasih SK gitu ya. Nah, maka mesti ada yang namanya PLH atau PLT. Itu kan ada regulasinya, ada basis aturan soal sekretaris daerah. Gitu kan. Nah, muncullah ini karena dia mundur kepada pimpinannya yaitu gubernur. Maka gubernur meng-ACC setuju mundur kan gitu. Maka dia ke kepegawaian BKD ini ada yang mundur, tolong tindak lanjuti, sesuaikan, arahkan sesuai aturan gitu ya. Nah, maka aturannya adalah di PLH kan atau di PLT kan gitu.
Jadilah Pak, orangnya adalah Pak Al-Muhtarom. Wah, Al-Muhtarom. Ini Al-Muhtarom ya, Al-Muhtarom ya. Nah, PLT. Untuk apa? Untuk pengisian itu supaya pelayanan administrasi jalan gitu. Iya. Jadi di mana nalarnya kalau PLT dipertanyakan gitu ya? Justru itu adalah solusi gitu untuk yang sekda. Bahwa kemudian menuju PLT, menuju PJ, menuju definitif itu soal lain. Itu berjalan. Karena kan ada jenjang waktu. Ada jeda waktu 3 bulan kalau tidak salah dari PP-nya itu. Bahwa nanti karena ini SK-nya SK Presiden, ini diproses melalui Mendagri, maka ini dalam rangka masih proses nanti setelah yang PJ-nya di Mendagri atau nanti definitifnya melalui Presiden setelah melalui proses open bidding. Ada aturannya lagi tuh. Iya, open bidding gitu. Open bidding, Jadi hari ini bagaimana legal? Ada PLT, ada PLT Sekda atau PLH Sekda ini sebagai TAPD juga ada. Dia menandatangani dokumen-dokumen dan dia juga ikut rapat-rapat gitu. Jadi orang yang mempertanyakan itu takutnya orang punya niat menghambat proses. Berarti proses berjalan itu kan. Nah, soal definitif kan ada prosesnya lagi tuh. Nanti di PJ kan. Nah, kemudian di PJ akan didefinitifkan melalui open bidding. Ada mekanismenya lagi tuh. Gitu. Itu yang sekda, gitu kan. Jadi orang nggak bisa dipaksa udah mundur dipaksa jangan mundur, nggak bisa juga. Nah, kalau soal yang bawah-bawah itu kita tanya juga, kan kita dipaparkan oleh BKD. Ya kan? Kita kan gampang sih tinggal nanya, berapa yang kosong gitu kan. Kenapa ini PLT? Dia beralasan, berargumen bahwa memang ini masih bisa di-cover oleh dinas ini. Ya kan? Karena beban kerjanya kan ada beban kerja analisa beban kerja ya. Itu bisa ditangani sambil menunggu momentum nanti promosi lebih lanjut sedang penggodogan. Ya jawabannya normatif begitu gitu. Nah, tapi kalau ada berdampak ke publik, berdampak kepada kinerja yang juga nanti mengganggu proses administrasi, proses pelayanan publik, ya kita tanyakan. Tolong ini sampaikan kepada Sekda dan kepada Gubernur agar dicarikan solusi gitu. Jadi soal siapanya kepangkatan itu soal BKD gitu, soal eksekutif bukan soal legislatif. Gitu. Kalau untuk penempatan ASN sendiri, ini dinilainya sudah tepat atau gimana nih dengan pola open bidding, Bang? ASN open bidding. Kalau open bidding kan untuk eselon 2 ya, jabatan tinggi ya namanya itu. Itu kan memang mekanismenya gubernur sendiri pada saat ngobrol dengan saya itu mah agak bukan ribet ya. Ini berputar dulu ya, ada KASN di situ, ada Menpan RB, ada BKN ya, ada kepangkatan, ada open bidding, makan waktu, diumumkan tahapan-tahapan uji kompetensi, assessment, bikin makalah, wawancara, itu kan memang ada tahapan-tahapan itu. Itu kan kita kalau percaya terhadap proses itu, metodologi itu memang ya itulah caranya gitu ya. Semodel apapun, sejenis apapun produk yang dihasilkan dari proses itu ya dia sudah dijalankan. Prosesnya sudah kan. Ada produk dinilai buruk oleh Nindya misalnya ya. Tapi prosesnya dijalankan, metodologinya benar, ya itu sah. Tapi ada orang yang dianggap baik, tapi nggak tanpa proses ya nggak sah kan gitu ya. Nah tapi memang penempatan itu memang nanti kan ada peminatan, ada pemetaan itu namanya assessment ya. Assessment itu kan pemetaan, bukan hanya eselon 2. Eselon bahkan staf eselon 4 itu saya kalau nggak salah pernah dipaparkan di Komisi 1 itu tentang hasil assessment gitu. Jadi sebenarnya pegawai yang ada di Pemprov Banten ini cenderungnya kemana sih? Jadi pemetaannya tuh mana yang teknik, mana yang sipil ya, mana yang industri, mana yang sosial, mana yang keuangan, kan ada tuh pemetaan. Jadi ada stok. Kalau bicara keuangan, stoknya ini ada yang akuntansi, manajemen ya, hukum ya kan. Jangan sampai nanti orang hukum ada di keuangan, orang keuangan ada di hukum gitu ya, di hukum. Itu ada pemetaan itu penting. Kita tanyakan juga itu. Nah, soal pemetaan itu memang kebetulan yang bagus ya di Komisi 1 itu ada BKD-nya di kita, SDM-nya pun di kita. Jadi stoknya, personilnya itu kita tahu dari BKD. Jumlahnya berapa orang, kepangkatannya, yang S2 berapa, yang S3 berapa, ya kan, yang S1 berapa, kita ada di BKD. Tapi untuk menggodoknya, mencetak atau mengisi otaknya, kompetensinya itu di BPSDM, dilatih, didiklat di sana. Nah itu kita tanyakan juga tuh, ya kan. Tolong dong yang misalnya untuk pengadaan barang dan jasa itu sedikit sekali orangnya, sertifikatnya. Tolong dong diadain sana, disiapkan. Ini kita di sini, kita diskusikan di sini, ya kan. Kemudian kok sedikit sekali di inspektorat yang jadi auditor itu. Tolong dong direkrut saja atau direkrut
fungsional yang ahli keuangan itu untuk bukan menyidik ya, mengaudit ya, mengaudit. Itu kan perlu tenaga. Makanya saya apresiasi tuh yang Pak Gubernur membentuk satgas auditor ya. Jadi bukan hanya satgas yang ngejar-ngejar kaki lima gitu, bukan, tapi ada satgas auditor gitu yang melakukan review anggaran gitu ya, proyek sebelum tender, bagaimana nih harga satuannya, bagaimana proses lelangnya, administrasinya, itu kan pencegahan tuh, ya kan, bagus sekali. Nah di situ kita lihat penempatan itu memang polanya sudah ada, ya sudah potretnya sudah kelihatan, tinggal ya konsistensi saja, tinggal mau bagaimana nih gitu ya, jangan sampai nanti orang yang kompetensinya, hasil mapping, hasil assessmentnya layak di bidang pendidikan misalnya, punya kreativitas, punya inovasi, dan memang latar belakang disiplin ilmunya itu, tentu ditempatkan bukan pada tempatnya. Ini kita kawal betul, kita awasi betul. Jadi jangan pas udah kejadian, pas diumumkan mutasi baru nih. Nah itu kan memang kita juga kadang-kadang ada juga yang kelihatannya nggak sesuai dengan apa yang menjadi penilaian kita. Tapi secara umum ini kita sudah berjalan normal ya, kita berjalan normal dan sambil terus dilakukan pembenahan. Karena Ninja ini kan penyakitnya dua, mindset dan kultur. Kalau uang itu Banten ini sumber daya uang itu kita ada lah ya, tinggal kalau refocusing sana sini pinjam itu kan memang semuanya memang lagi begitu ya, lagi kena COVID semua ya, soal uang. Regulasi, apa yang kurang regulasi? Apa sih kita regulasi? Bahkan sekarang lagi dirampingkan nih melalui Omnibus Law kan, Cipta Kerja itu kebanyakan aturan nih udah, ya kan? Actionnya mana? Perda ini, perda itu, regulasi ini itu. Betul ganti sekali, sistem, Pak. Ganti pimpinan, ganti ketua, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti aturan. Kan kasihan di bawahnya nih. Apalagi di pendidikan tuh, edaran ada kurikulum sekian, sekarang ada ini sekian, ya kan ada apa itu kan, itu di bawahnya sangat gelisah. Nah, artinya apa? Regulasi di kita ketat. Uang ada, regulasi cukup. Kedua, SDM ada kok. Anak Banten banyak. Saya kan punya grup diskusi nih yang dari luar negeri, yang kuliahnya di luar negeri. Ada alumni Jerman, alumni dari Amerika, yang dari Perancis, yang di Banten nih pegawai. Yang dari Belanda, pegawai Pemprov Banten. Nah, memang kebanyakan mereka itu mindsetnya masih ngikutin alur birokrasi pada umumnya. Iya, mereka kok inovasinya hilang, kreasinya hilang gitu ya. Makanya kita genjot mereka itu, kita punya klub diskusi itu, mana yang urusan luar negeri ini. Akhirnya mereka tuh disorientasi juga, kasihan. Artinya SDM tuh Banten itu ada. Sebenarnya SDM-nya ada. Ada yang tapi, S2 ITB, yang S1 S2 pertambangan ITB, IPB, pertanian, yang Undip ya? Undip Universitas di Pamulang ya? Universitas di Ponorogo. Di Ponorogo ya. Itu banyak. Nah, itu ya. Oke lah, SDM ada, uang ada, regulasi ada. Apa masalahnya sekarang? Kultur dan mindset. Kalau mindsetnya udah mindset cari uang, pengen kaya, pengen jadi pejabat, ya udah, ya itu yang kita lawan sekarang. Lalu males, nggak disiplin, jarang bangun subuh, apel enggak, kemudian mau nyari proyek mana, ya kan, motong-motongin duit pegawai, ya apa juga itu kan kultur. Itu yang sedang katanya udah mulai oleh Pak Wahidin itu dikikis pelan-pelan nih. Walaupun sistem ini kan banyak, luas anggotanya ribuan kan. Coba dengan dimulai dari dirinya kan, dengan rapat pimpinan, kamu apa tugasnya? Kepala dinas. Kan kepala dinas ditanya begitu. Iya. Kamu ada berapa anggotanya? Apa tugas ini kan? Pokoknya kamu tanggung jawab. Jadi kan itu enggak biasa itu. Nah, itu sudah reformasi birokrasi dengan leadership struggle pimpinannya itu ya, dengan kekuatan pimpinan itu sudah memang ada kemajuan. Nah, kadang melawan mindset. Kultur males, titip menitip, potong memotong, cari-cari proyek, pengen kaya, pengen dilayani, itu kan patologi birokrasi kita itu. Masih banyak di Banten ya Pak ya. Masih ada. Ya, pokoknya gua pejabat nih ya kan, dia nggak tahu bahwa dia itu pelayan gitu. Harusnya ujung melayani kaki sampai ujung rambutnya itu dari retribusi dari pajak rakyat gitu. Betul. Ini mindsetnya masih ada. Saya lihat satu. Rupanya dulu bakatnya dia bukan bakat jadi PNS, bakatnya wira swasta, tapi karena orang tuanya status sosialnya pengen udah jadi pegawai aja lu biar keren, buat ke baju dinas kayak gitu. Dipaksa dia titipin kali ya. Akhirnya jadi PNS, ya males juga tuh anak. Betul. Kan ada yang dipecat. Ada yang dipecat karena nggak disiplin, ada yang dipecat nggak pada masuk kerja, ada yang dipecat karena narkoba, ada yang dipecat karena ada dong. Kita kan tahu datanya sini. Iya. Ada. Jadi ketegasan itu. Lalu ada lagi kemajuan juga nih. Tidak ada istilah memperpanjang pensiun. Di sini kita tegaskan betul.
Saya pengen tahu ada nggak nggak ada. Selama WH Andika nggak ada satupun orang yang pensiunnya diperpanjang. Saya mohon maaf nih kalau mungkin satu dua ada saya yang saya tahu ya nggak ada. Itu karena kenapa? Kaderisasi jalan. Jika orang kalau udah pensiun kan orientasinya udahlah kalau udah pensiun Pak Bapak disuruh jadi ketua DKM ngaji yang bener, jadi petani, ngomong cucu gitu aja mungkin ya. Ya kan nggak ada karena pada ini nanti jangan sampai yang pensiun 10 yang pengen 10 atau yang karena dia melobi atau dia dekat dengan kekuasaan dia 2 dapat. Nah itu kan nggak kondusif juga. Betul. Itu soal mindset ya kultur dan mindset ini. Mindset itu kan mindset apa ya? Jadi harus ya sekarang di era digital, era deskripsi harus cepat, ya kan? Ya Dewan juga sama nih, kita juga sama nih, ya kan? Aturannya ada jelas, gaji tatibnya ada, apanya ada, ruangan ada dikasih, ya kan? Kemudian anggaran juga ada, SDM ada, pelayannya ada, stafnya ada. Ngapain lagi coba? Kalau bukan hanya, yuk kita respon masyarakat, yuk yang dengan teknologi digital sekarang ya responsif lah, kayak begini-begini nih kan? Ya kan? Itu kan ini responsif terhadap perkembangan. Jangan ada aspirasi. Gimana aspirasi kita? Kata wakil rakyat gimana? Kata rakyat, ya sudah saya tampung. Ya kan? Datang lagi seminggu lagi. Ya Pak, sudah saya teruskan, sudah saya rekomendasikan, dirapatkan sudah. Ya kan? Minggu datang lagi. Ya Pak, udah di sana nggak tahu eksekusi seperti apa ya. Iya, udah nggak zaman begitu. Udah nggak zaman lah kita digiles lah kalau yang begitu masih ada itu. Tapi menurut abang sendiri untuk jadi ASN yang berintegritasnya seperti apa nih? Ya ini kan teorinya banyak lah sebenarnya ya. Teorinya harus ABCD standarnya harus ini ada alat ukurnya ada. Tapi memang itulah mindset dan kultur itu dibangun. Kultur kan yang membangun bukan dirinya, tapi sistemnya. Ya kan? Mana kok ini malas diem aja, kok malah yang malas promosi, ini yang rajin kok nggak promosi gitu kan? Kata yang rajin apa? Buat apa gua rajin gitu ya kan yang malas aja naik pangkat ya dia promosi. Nah itu kita ingetin betul itu ya kan apalagi Pak Gubernur pengen mana orangnya mana siapa di mana kerja dia pengen tahu informasi dia. Jadi jangan urusan tetek bengek gitu ya, mohon maaf, urusan teknis kecil 1-2 orang di eselon 4 atau gimana sih di gubernur langsung gubernur kan ribuan di situ orang itu. Nah mesti ada informasi yang sampai ke wah ini nggak beres nih ya kan nggak beres. Tapi kan di luar itu kan ya sempit menyampaikan informasinya mungkin sedikit nah gitu. Itu soal kultur yang membangun sistem itu adalah pimpinan ya, dimulai dari pimpinannya. Betul. Jangan kalau jadi pegawai malas ya kepala OPD gue juga malas gitu kan. Nanyain proyek doang kerjaannya gitu kan. Pemimpin harus mencontohkan. Lah emang OPD kan harus itu. Dia kan menilai bawahan tuh. Ya kan? Jangan like and dislike mentang-mentang ini ponakannya, ini saudaranya lalu dia berpihak ke sini yang ini enggak kasihan anak-anak yang ada di. Nah, soal mindset itu soal peringatan, soal berubah mindset, niat apakah ibadah, jangan sampai buat apa sih kekayaan, cari-cari uang macam-macam gitu ya. Buat apa sih? Ya udahlah kita nih layani, kita nih dikontrol oleh masyarakat, dikit-dikit kita direkam, macam-macam kita wah, nanti masuk ya kan bikin status ini dewan ini pelit, dewan ini apa gitu. Ya kan udah enggak bisa disembunyikan India kadang itu. Iya, benar. Ya udah, kalau yang kita enggak bisa berhadapan dengan situasi itu ya udah lewat itu kita itu. Itulah integritas dimulai dari situ. Jadi soal integritas itu kan soal sangat intrinsik, sangat personal ya. Benar. Ya kan? Betul. Soal hati dan pikiran kan? Betul. Hati itu kan soal nawaitu, soal gue jadi pegawai apa sih gitu ya. Apel kan memang jenuh, tapi kan memang ketika dia jadi PNS ya Bang, ya harus apel lah gitu kan. Disiplin, apel, nggak absen gitu kan. Laporan, ya kan absennya kan antri tuh di ini kan banyak. Wah ngapa ini antri Bang, absen. Kadang-kadang kalau saya udah nggak efektif kayak begini-begini nih, kayak anak SD dijajalin gitu kan. Yang penting saya tuh mana produknya, mana hasilnya, mana karyanya kan gitu. Jadi basisnya tuh output gitu, manfaat gitu. Kalau birokrat memang dia itu uang masuk dipakai habis, tapi hasilnya mana ini kertasnya, ini ininya. Jadi belum sampai pada manfaat nggak sih nih gitu. Ya kan buat masyarakat bikin orang pintar nggak sih, bikin orang berakhlak baik nggak sih gitu ya. Nah itu kan belum sampai ke sana. Jadi ukurannya baru ukuran apa? Kalau saya kan inginnya happiness development index. Jadi apapun yang kita keluarkan, kita kerjakan oleh ASN itu berdampak terhadap membantu kebahagiaan warganya coba. Bukan lagi sejahtera tapi bahagia. Buat apa dia sejahtera uang banyak tapi nggak bahagia gitu. Jadi banget. Ukurannya adalah pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu membahagiakan warganya. Gitu. Buat apa banyak duit tapi nggak bahagia. Tapi kan ukuran kebahagiaan banyak duit Bang ya. Katanya kan uang nggak bisa membeli kebahagiaan ya Bang ya. Tapi kalau nggak ada uang juga nggak bisa bahagia. Itu nggak pernah selesai itu. Telur dulu apa ayam dulu.
Oke, Bang. Kalau satu lagi nih ya, untuk optimalisasi dan maksimalisasi kinerja level OPD. Ya level Ini OPD gimana kan nih, maksudnya Bang? OPD itu kan sistem ya, Saat pandemi. lembaga. OPD itu kan dalamnya kan ada manusianya tuh, ya kan. OPD sendiri kan sistemnya. Nah, yang saya bilang tadi, sistem itu regulasinya udah ada, SDM-nya udah ada, uangnya udah ada, organ-organ mekaniknya udah ada, ya kan. Nah, bagaimana dia optimal agar dia bekerja dan bermanfaat gitu kan untuk masyarakat sesuai dengan tupoksi dia. Ya makanya di situ manusianya yang menggerakkan itu. Tadi itu mindset dan kulturnya. Maka pimpinan harus betul-betul menarget gitu ya. Tapi untuk eselon 2 3 itu katanya Pak Gubernur itu memang ada yang nggak biasa di mana-mana itu, beliau tuh rapat pimpinan ya. Rapat evaluasi pimpinan. Jadi tiap sebulan sekali itu ditanya satu-satu, sampai di mana lo? Ya kan? Apa kerjaan lo? Ini kenapa begini mangkrak? Ini kenapa ini lahan belum dibayar? Ini kenapa ini belum ada mutasi? Ini kenapa ini jalan nggak beres? Iya. Itu kan nggak biasa nggak biasa orang digituin gitu ditanya. Begitu. Akhirnya, wah iya. Pokoknya besok rapat, di persiapan tuh. Waduh, gimana nih? Bawahan konsolidasi. Nah, itu sesungguhnya dia disuruh konsolidasi di internal. Hei, bidang A, lu gimana? Sampai di mana nih? Jangan sampai kita minta uang pada saat penganggaran, tahu nggak habis. Buat apa kita minta uang gitu kan? Iya. Nah, kalau nggak habis berarti kita nggak benar kerjanya. Kan? Nah, nggak terserap ya. Nah, kemudian bidang apa? Ini kita masyarakat pengaduan. Ada berapa pengaduan yang selesai? Ya kan? Ini RPJMD-nya apa? Targetnya apa? Walaupun RPJMD kan tidak terlalu kaku ya. Ya, capaian itu tetap, tapi kan kena Covid akhirnya kan tidak. Karena RPJMD itu kan dibuat bersama antara eksekutif legislatif ya kan. Melalui pokok-pokok pikiran kepala daerah dulu, calon kepala daerah, lalu jadilah RPJMD targetnya. Ya kan, normatif ya. Targetnya misalnya USB tahun ini selesai kapan? Berapa? Kemudian lahan dibayar berapa? Proyek jalan lingkungan berapa? Jalan misalnya infrastruktur berapa? Bangunan apa, rumah sakit, apa perpustakaan, apa itu kan ada ukurannya tuh. Nah, untuk mengoptimalkan itu maka si OPD didorong agar lu buka catatan lu. Rensanya mana? Jangan rensa. Saya termasuk yang nggak setuju dinas punya rensa atau punya PC sendiri ya. Ini PC ini kan PC gubernur wakil gubernur gitu ya. Ya, jadi jangan kebijakan gubernur ada kebijakan lagi gitu. Oh, ya benar. Iya kan? Nah, makanya PC-nya ya PC gubernur saja. Tapi target capaian itu dicapai dengan lihat mana target yang belum dicapai. Ya kan? Kalau nggak tercapai apa alasannya gitu? Apakah anggaran, apakah SDM, apa waktu gitu kan? Kemudian dinas apa lagi nih? Dinas pendidikan tadi sudah soal USB sekolah, bangunan sekolah. Soal target guru honor ya penempatan kepala sekolah misalnya, itu kan target. Kemudian soal infrastruktur sampai kapan sport center misalnya gitu ya. Banten lama. Soal rumah sakit sampai kapan ini selesai? Soal kepegawaian bagaimana ini yang kosong-kosong sampai kapan? Ya kan? Kemudian soal apa lagi? Kelautan yang banyak ini DKP ya. Jauh mana dengan pelabuhan kerjasama dengan bagaimana penyerapan anggaran dari pusat di AK segala macam. Bagaimana dengan laut kita yang katanya 12 mil punya provinsi tapi udah sejauh mana pemanfaatannya? Ya kan? Lalu pendapatan sejauh mana ini Anda, kreativitas Anda? Kok pendapatan segini-gini aja nih? Ya kan? Apa inovasinya untuk meningkatkan pendapatan kita ini? Nah, itu digenjot. Nah, itu oleh pemimpin, oleh dari atas ke bawah sehingga dia terus balap gitu ya. Pasta Bikloheret. Nah, itu kelihatannya yang perlu dilakukan, memang harus lari ini, nggak bisa pelan-pelan. Ya kan? Karena kultur males, kultur maling, potong memotong, kultur nggak disiplin, kultur ngandelin orang tua, ngandelin backup, ya kan? Ini ada di sini tuh. Masih ada di Banten gitu, ya Pak? Ada, gitu ya. Wah, lu kok males? Nggak apa-apa, gue mau dipecat, nggak bakal dipecat, gue punya backup dewan gitu kan. Wah, lu males? Nggak apa-apa, gue mah bapak gue gede gitu kan. Itu tuh gitu. Makanya harus berani. Nah, tadi terobosan itu berani. Iya. Jadi lu iya kan enggak, kamu males, kamu di ini, jangan ini. Jadi harus ada ketegasan. Bukan berarti marah-marah ya. Betul. Gitu ceritanya. Oke nih Bang. Luar biasa Banten ini berani banget nih. Gue nyerocos aja ngomong dari itu. Gak apa-apa Bang. Mau pantun dulu nih Bang sebelum penutupan. Ya pantun sih pasti ada lah. Hari ini kan kita apa namanya itu diundang mendadak nih ya. Oke, News maksa banget nih Wahyu dan itu Bang Ius. Salam buat semuanya ya. Luar biasa, ada kopi hangat di dalam gelas. Cakep gitu dong. Cakep. Kopi hangat di dalam gelas. Iya cakep. Makan siangnya pakai soto babat. Oh enak. Buka mata biar jelas. Podcast Banten News memang keren dan hebat.
Ada kepiting menjepit kerang. Masih ada lagi ya? Ada Cakep. kerang dijepit di pohon duren. Pasang kuping biar terang. Podcast Banten News DPRD Provinsi Banten memang keren. Oh. Oke, Bang Jazuli. Aduh, saya senang banget nih ya ngobrol sama Abang gitu kan. Jadi pengetahuan saya juga bertambah nih tentang pemerintahan ya. Terus tentang yang banyak yang ASN yang sedang di penempatan sekarang juga gitu. Oke, Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol banyak sama Abang yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di channel Banten News, di podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Sampai ketemu selanjutnya. Yo, sama-sama ke Labuan. Ongkosnya boleh dikasih, cukup sekian, terima kasih. Gitu ya.